sini ya. Yang menggunakan kurang lebih ketibian di adabi amalatil Quran. Yang itu tentang adab bagi amalan atau amalan ini penghafal ya, amalan penghafal, para penghafal amalan untuk jamaah. Kita masih berada pada mukadimah dari kitab At-Tibyan yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi yang wafat pada tahun 676. Wafat pada tahun berapa? 676. Wafat pada tahun 676. Jadi penting juga kita mengetahui tahun wafatnya supaya kita paham bagaimana kondisi waktu pada masa itu dan iman yang membentuk beliau. Beliau wafat pada tahun 676. Jadi 6 tengahnya 7. Mudah ya? 6 7. Kita lanjutkan qala mu'allifu rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa bi ulumihi fid daraini amin. Wa faddala dinana ala sa'iril adyan. Ini masih mukadimah masih. Kalau di sini baris kedua dalam kitab bahasa Arabnya baris kedua. Wa faddala dinana ala sa'iril adyan. Dan mukadimahnya ini mukadimah penulis ya, bukan mukadimah penerbit. Mukadimah penulis. Karena mungkin dalam terjemah ada mukadimah penerbit, ada mukadimah penulis. Wa faddala dinana ala sa'iril adyan. Dan melebihkan, mengutamakan agama kita atas agama-agama yang lain. Jadi yang lain disebut dengan agama itu majaz. Karena inna dina indallahil Islam. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi siapa? Allah adalah agama Islam. Jadi sejak Nabi pertama sampai terakhir agama yang benar agama semuanya Islam. Jadi agamanya Nabi Musa Islam, agamanya Nabi Isa Islam, agamanya Nabi Nuh Islam. Betul kan? Betul. Berapa ada agama Yahudi, agama Nasrani, itu bukan indallah. Inna dina indallah. Menurut Allah apa? Islam. Walaupun menurut manusia ada Yahudi, Nasrani, indallah Islam. Jadi yakinlah dengan agama kita ya. Yakin kan? Yakin. Jadi antum bangun jam 3 menghafal setiap hari 2 halaman. 2 halaman ya? Iya. Itu kenapa? Karena yakin dengan agama Islam. Kalau nggak yakin, untuk apa tuh mimpi apa dulu? Yakin kan? Yakin? Insyaallah. Misalnya ragu atau gimana? Yakin ya? Jadi pula yakin Ustaz insyaallah. Jadi kalau insyaallah-nya itu ragu nggak boleh. Yakin. Kalau untuk barakah boleh saja. Islam insyaallah. Kalau ragu nggak boleh. Islam. Tapi kalau untuk keberkahan, kalau insyaallah. Wa manna 'alaina bi irsalihi ilaina akrama khalqihi 'alaihi. Dan telah manna 'alaina, telah memberikan keutamaan kepada kita dengan mengutusnya kepada kita akrama khalqi,
makhluk yang paling mulia. Akrama khalqi alaih, makhluk yang paling mulia alaih sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam tetap mulia baik pada masa hidupnya, walaupun banyak orang yang menghina Rasul. Rasul tetap mulia, tetap dijaga Allah, baik fisiknya ketika beliau masih hidup maupun posisinya dijaga Allah walaupun beliau sudah meninggal. Ada orang-orang yang tidak senang menggambarkan Rasul itu sebagai seorang teroris, ya kan? Menggambarkan Rasul itu sebagai seorang yang suka menikah, ya kan? Menikah dengan anak di bawah umur. Walaupun ada orang-orang yang tidak senang dengan Rasul, bahkan membuat film tentang hinanya Rasulullah itu, apa yang mereka lakukan sedikit pun tidak mempengaruhi posisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetap Rasul adalah akramu khalqihi alaih, manusia yang paling mulia sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa afdalahum ladaih, dan yang paling afdal sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Habibah wa khalilah, habibahu wa khalilah. Habibah artinya apa? Kekasih. Nah, kasihnya. Khalilah sebenarnya apa di situ? Nah, kekasihnya dan sayang. Wa abdahu wa rasulah. Tapi ingat, Rasul itu adalah seorang hamba Allah dan Rasul, yang bukan seorang Tuhan. Jadi bukan Tuhan. Dia Rasul, tetap Rasul. Semua Nabi itu ya Rasul, seorang hamba. Tidak boleh dijadikan sebagai Tuhan, seperti orang-orang Nasrani menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan. Jadi akidah itu harus diajarkan sejak kecil. Nanti kalau sudah besar agak repot, tidak kokoh akidah itu. Rasul adalah seorang hamba, ya kan? Nabi Isa seorang hamba. Tapi ingat, abdahu wa rasul, hamba dan rasul. Jadi kata orang-orang Nasrani bahwa Tuhan itu lebih dari satu. Kalau kita kan Tuhan, ada itu Tuhan ada. Sejak kapan? Tuhan kita tidak ada permulaan. Sampai kapan? Tidak ada akhirnya. Allah ada wujud. Sejak kapan? Tidak ada permulaannya. Sampai kapan? Baqa, tidak ada akhirnya. Jadi gimana Tuhan kita? Tuhan kita qiyamu binafsi, tidak perlu kepada yang lain. Mukhalafatul lil hawadis, berbeda dengan makhluknya. Akrama khalqi wa afdalu alaihi, habibahu khalilah, abdahu wa rasulah. Kalau itu dibuat teh manis, ini bukan nyindir, singkir minum teh manis ya enggak. Karena bukan jangan jarang. Ada kalau saya teh manis nggak saya minum, teh putih saya minum. Jadi kalau saya kemana dia buat teh manis ya. Alhamdulillah. Ini mencontohkan kalau kita buat teh manis, ya kan? Itu ada air ditambah dengan gula dan teh, 3 menjadi 1. Kata mereka itu sesuatu yang logika masuk akal. Kalau logika ya masuk akal, bahwa Tuhan itu 3 dan 1, 1 dan 3, seperti teh
manis. Berarti boleh Tuhan lebih dari satu. Satu, tiga, dan satu. Seperti teh manis. Apa namanya teh manis? Apa dalam teh manis? Ada air, ada gula, ada teh, sama juga. Berarti bisa aja. Ada Tuhan apa kata mereka? Tuhan Bapa. Ada Tuhan Anak. Ada Ruhul Kudus. Tiga, tapi satu. Tetapi tidak seperti teh. Jadi mereka pakai logika teh manis. Betul kan? Ini gak masuk akal ini. Logika yang salah. Kalau tiga ya tiga, satu ya satu. Betul nggak? Betul. Tiga, satu ya. Ketika dipisahkan, air ya air, teh ya teh, gula ya gula. Mereka nggak mau ketika dipisahkan ya Tuhan. Tuhan Bapa dipisahkan Tuhan sendiri, Tuhan Anak dipisahkan Tuhan sendiri, Ruh Kudus, Malaikat Jibril ya, itu Tuhan sendiri dipisahkan Tuhan, disatukan Tuhan. Ini kalau dipisahkan manis, enggak. Kalau dipisahkan ya air, kalau dipisahkan ya gula, ya teh. Nah, mereka tidak disatukan Tuhan, dipisahkan dan juga. Jadi itu bertentangan dengan akal, Jadi kalau kita beragama Islam ini, agama Islam adalah agama yang sangat menghormati akal. Jadi kalau semua manusia ini mempergunakan akalnya dengan baik, maka semua manusia akan masuk Islam. Kalau semua menggunakan akalnya dengan baik, bukan karena sombong ya, bukan karena kemaslahatan, kepentingan dunia. Kalau semua menggunakan akal dengan baik, maka akan masuk Islam. Boleh saya bicara dengan seorang pakar hukum. Dia katakan, Ustaz, saya dulu kuliah di Amerika. Pernah ke Amerika? Belum ya, sama. Kuliah di Amerika, kuliah hukum. Saya punya teman Yahudi. Dia katakan, saya yakin dengan para penulis Muslim, mereka jujur dalam menulis, tidak seperti kami. Jujur dalam menulis tidak seperti kami. Dan saya yakin agama yang benar itu Islam. Kamu bersyukur, kenapa kamu dapat hidayah? Saya tidak. Begitu. Mari. Saya yakin agama yang benar itu agama Islam. Bersyukurlah kamu dapat hidayah. Saya tidak. Dikenal namanya orang yang tidak menggunakan dengan baik. Dia tahu yang benar itu agama Islam. Itu ada orang seperti itu, tidak mau masuk Islam bukan karena tidak mengerti Islam itu benar, tapi karena kesombongan. Ada kemaslahatan. Kalau aku masuk Islam tergantung hilang lah ini, ya kan? Dolarnya pun nggak dapat lagi, ya kan? Orang lihat dolar jadi hilang semuanya kan? Akal sehat pun. Nah. Siapa manusia terbaik itu? Siapa Rasulullah Allah itu? Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Rasul punya ayah namanya Abdullah, punya kakek namanya Abdul Muthalib. Ini perlu diketahui, Abdul Muthalib itu bukan nama sebenarnya. Apa arti Abdul Muthalib? Apa arti Abdul Muthalib? Abdul apa? Bukan. Muthalib, ya Muthalib. Dulu kan ada Buddha ya. Dulu ada Buddha. Kalau dia sebelum Buddha. Jadi kan orang kata orang pada anak kecil sama orang besar, yang kecil dikatakan abadnya, abad. Walaupun dia bukan Buddha. Muthalib
itu pamannya, bukan ayahnya. Ya kan? Jadi nama sebenarnya dari kakek Rasul adalah siapa? Syaibatul Hamdi. Al-Hilal agak mirip-mirip. Syaibatu Al-Hamdi, Syaibatul Hamd itu nama kakek Rasul. Pamannya yang bernama Muthalib, pamannya ya, ketika Syaibatul Hamd ini masih kecil, itu sering dibawa kemana? Ke Makkah, ya kan? Dibawa ke Makkah. Jadi orang-orang mengatakan anak ini siapa? Abadnya Muthalib. Karena terkenal seperti itu, maka si anak ini dijuluki Abdul Muthalib sampai besar, sampai dewasa. Panggilnya Abdul Muthalib, tapi namanya siapa? Syaibatul Hamd. Dia ada orang-orang yang panggilannya lebih terkenal dari nama aslinya. Kan kalau di kampung itu kan ada nama Waqsi Fulan, ya kan? Panggilannya Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa saja ya? Famaha bihi ibadatul awsan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghapuskan Allah ya, maka Allah menghapuskan bihi, dengan sebab Rasulullah, dengan wasilah Rasulullah, ibadatul awsan, penyembahan terhadap berhala, ya kan? Inna dina indallahil Islam. Sebelum ayatnya apa itu di atasnya? Berapa ayat? Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. Setelah itu apa? Inna dina indallahil Islam. La ilaha illa hu, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Berhala berhak disembah? Tidak ada. Waqfamaha bi ibadatul awsan. Maka Allah menghapuskan dengan perantara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibadatul awsan, penyembahan berhala. Nah, dulu patung-patung itu di sekitar Ka'bah banyak. Jadi patung di sekitar Ka'bah banyak. Dulu nggak ada. Dulu tidak ada. Ini dibawa oleh seorang Yahudi yang berasal dari Syam, yang murni dulu menyembah Allah. Tidak ada patung. Sekian tahun setelah Rasul mampu menaklukkan kota Makkah, maka sebuah patung itu dihancurkan, dihabiskan, dibuang semua. Jadi nggak ada patung ya. Kita jangan sampai kita buat patung. Ya, kami suka itu kita buat patung di tengah jalan. Besar ya, besar kurang besar. Bertintakan emas. Ya. Wa akramahu sallallahu alaihi wasallam bil Quran. Allah memuliakannya. Ya siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan apa? Bil Quran. Itu capek-capek kita ngapal, bangun jam 3, ya ngapal 2 halaman 1 hari. Kenapa? Karena Rasul Allah muliakan dengan Al-Quran. Artinya umat Islam ini mulia dengan Al-Quran. Mulia dengan Al-Quran. Tidak tahu kalau sekiranya tidak ada Al-Quran. Mulia dengan Al-Quran. Dan bahasa Arab itu terjaga juga dengan Al-Quran. Terjaga keasliannya.
Maka mereka yang membaca Al-Quran dengan baik dan benar itu biasa mudah untuk berbahasa Arab. Mudah untuk berbahasa Arab. Jadi kalau saya perhatikan mahasiswa itu, mahasiswa yang hafal Quran itu semuanya pintar. Ya kan? Ada siapa yang mengajar, semua yang hafal Quran itu pintar. Pintar. Oke, ada yang ngantuk? Bentar ya, sabar ya. Al-mu'jizati al-mustamirrati ala ta'aqubil azman. Al-Quran adalah sebagai mu'jizat. Sebagai mu'jizat al-mustamirrah, yang terus, tidak berhenti hanya sampai masa Rasul saja. Al-mustamirrah, yang terus, ala ta'aqubil azman, ya, terus berlangsung, tetap mukjizat, ya, dengan berubahnya zaman tetap sebagai mukjizat. Pada masa Rasul Al-Quran mukjizat, kata sahabat Al-Quran mukjizat. Pada masa sekarang Al-Quran mukjizat. Tetap sebagai mukjizat. Allati tahadda bihal insa wal jinna wal janna. Allati tahadda biha al insa wal janna. Al-Quran sebagai mukjizat yang tahadda, yang menantang, ya, menantang manusia. Kata Allah, siapa yang bisa buat Al-Quran, buatlah. Ya kan? Satu surah bisa. Satu ayat bisa. Walaupun surah yang paling pendek tidak bisa. Jadi tidak ada satupun yang bisa membuat Al-Quran. Kan indah tuh Al-Quran ya. Coba tuh surah Al-Qari'ah, kan indah ya. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Ya, ya kan? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alif lam mim. Jadi Al-Quran dibaca oleh siapapun indah. Ya kan? Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kalau ada lagu yang terkenal, mungkin terkenalnya sekitar hitungan tahun, iya kan? Setahun, 2 tahun, setelah itu hilang. Tapi kalau Al-Quran tetap dia indah terus, karena mukjizat yang terus berlangsung. Wa afhama biha jami'a ahli zayghi wat tughyan, dan mengalahkan dengan mukjizat itu jami'a ahli zayghi wat tughyan, semua orang-orang yang tersesat dan melampaui batas. Maksudnya orang-orang kafir adalah ahli zayghi wat tughyan. Maka banyak orang masuk Islam, ya kan, karena kebenaran Al-Quran. Ada ayat yang badalnahum juludan ghairaha liyadzuqu
gantikan mereka itu yang di neraka dengan julud. Kami gantikan apanya? Kami gantikan kulitnya. Supaya apa? Supaya bisa mereka merasakan azab. Yang diganti kulitnya dalam bahasa Al-Quran kulit. Kenapa harus kulit? Karena memang kulitlah yang bisa merasa. Makanya diganti kulit. Kulit yang bisa merasakan panas, merasakan dingin. Jadi diganti dengan kulitnya. Iya kan? Banyak orang yang ketika di lautan seperti terpisah. Pernah lihat? Lautan terpisah, ada seperti garis. Iya kan? Dalam surah Ar-Rahman ada. Ada barzah. Barzah itu kan pemisah ya. Bermisah. Jadi diteliti air sebelah kanan, sebelah kiri, masuk ke lab sama airnya, tidak berbeda. Tapi kenapa ada? Itu seperti garis. Dicari, ternyata dalam Al-Quran ada masuk Islam. Jadi Al-Quran mengalahkan semua orang ahla zayghi wa tughyan, semua dikalahkan. Wa ja'alahu rabi'an bi qulubi ahli al-basairi wal irfan, dan menjadikannya sebagai rabi'. Rabi' artinya apa? Rabi' itu musim semi. Tahu musim semi? Hah? Apa itu musim semi? Tumbuhnya bunga-bunga. Hah? Tumbuhnya bunga-bunga. Apa itu? Ada yang tahu? Apa itu musim semi? Ada yang tahu? Tumbuhnya bunga-bunga. Hah? Ada tahu? Musim semi itu adalah salah satu musim dari 4 musim. Ada musim panas, ada musim apa? Musim panas, musim gugur, musim dingin, musim semi. Jadi ada 4. Di kita nggak ada ya? Nggak ada. Kita muqtadil saja. Kita standar aja. Sebagian negara ada 4 musim. Ada 4 musim. Musim panas, setelah itu musim gugur. Jadi kalau musim panas, panas sekali. Panas sekali. Jadi kalau di malam hari pun tidur, itu kadang tidurnya karena begitu panas di luar seperti ini. Nah, ini kan di rumah, di luar itu kan terbuka ya, panas. Di rumah tengahnya bisa kosong yang dibuat untuk tidur pada musim. Kalau pakai AC dah berapa dulu bisa deh? Panas. Musim panas. Setelah itu musim gugur. Jadi pada musim gugur itu banyak ya pepohonan yang gugur daunnya sampai seperti mati pohon itu. Dulu ketika saya tinggal di Damaskus, di atas rumah saya itu ada pohon anggur. Pohon anggur. Saya sampai di Damaskus, terus saya lihat ini pohon anggur seperti mati. Seperti mati, tidak ada sedikit pun tanda kehidupan pada pohon anggur itu ada. Seperti mati, kering sekering-keringnya. Itu pada musim gugur. Musim gugur selesai, masuk musim
musim apa? Musim dingin. Dingin sedingin-dinginnya. Dingin sedingin. Jadi kalau musim dingin itu kita tidak pakai pakaian tebal. Jadi bisa kulit-kulit kita ini seperti terbakar. Saya pernah jalan musim dingin pakai celana biasa seperti ini. Besoknya seperti terbakar, bergaris-garis hitam-hitam. Dingin. Musim dingin selesai, masuk musim semi. Pada musim semi itu pohon-pohon yang seperti mati tadi, kemudian sedikit demi sedikit mulailah nampak kehidupan. Daun-daunnya muncul kembali. Sebagai bukti bahwasanya di dunia ini saja, dalam kehidupan kita itu ada sesuatu yang mati Allah hidupkan kembali. Udah mati, hidup kembali. Berarti Allah mampu menghidupkan manusia yang sudah mati. Ya kan? Jadi sini Imam Nawawi wa ja'alahu rabi'an li qulubi ahlil basairi wal irfan. Allah Subhanahu wa taala menjadikannya Al-Qur'an itu sebagai semi. Maksudnya supaya Quran itu bersemi, tumbuh li qulubi ahlil basair. Tumbuh bagi hati-hati ahlil basair. Basirah. Jadi basair itu dari basirah. Orang-orang yang melihat tidak hanya dengan mata kepala, juga dengan hati, mata hati. Jadi kita lihat tidak dengan mata kepala saja kan, juga dengan mata hati. Jadi tsunami, gempa bumi, terbalik pun bumi itu dibuat ya kan, terbalik tanah itu banyak yang menyaksikan, banyak ya kan, divideokan, ya kan, disebarkan di YouTube, media sosial, banyak melihat, banyak, tetapi sebagian besar hanya melihat dengan mata kepala saja, tidak melihat dengan mata hati. Itu yang bahaya. Yang habis musibah maksiat kembali, iya kan? Naudzubillah. Dan orang yang irfan itu orang yang ma'rifah kepada Allah. Apa ma'rifah itu artinya? Ma'rifah itu adalah mengenal Allah. Karena kalau saya jumpa dengan si fulan, ketika jumpa pertama apa ya? Kenalan. Ta'aruf, kenalan lah. Di mana kamu tinggal, lihat ya. Siapa namamu? Ma'rifah kepada Allah. Siapa namanya? Allah. Kalau kita Allah. Apa sifatnya? Apa yang mustahil bagi Allah? Apa yang boleh bagi Allah? Nah, itu adalah ma'rifah kepada Allah. Mengenal Allah. Tahu mana yang wajib bagi Allah? Allah punya sifat wajib, Allah punya sifat mustahil. Iya kan? Allah punya sifat jaiz, boleh. Boleh itu apa? Allah boleh, umpamanya boleh menciptakan A, boleh tidak menciptakannya. Tapi boleh. Iya kan? Boleh. Allah boleh menciptakan manusia tanpa ayah. Boleh. Boleh. Tanpa ibu. Boleh. Boleh. Nabi Adam tanpa ayah, tanpa ibu. Ada yang tanpa ayah, siapa? Ada yang tanpa ibu, siapa? Ada. Hawa ada ibunya, ada bapaknya, ada Rasul bin Nabi Adam. Berarti bapaknya ada ayahnya, ada.
ibunya? Ya, betul kan? Bahkan ada binatang yang lahir dari batu. Ada? Apa itu? Untanya Nabi Saleh. Bagi Allah boleh-boleh saja bisa. Ya kan? Harus paham itu. Allah bisa menciptakan seorang manusia yang hafal Quran umur 3 tahun boleh sih bagi Allah. Jadi nggak ada yang mustahil. Kalau sifatnya bagi Allah sifat yang jaiz. Bagi manusia nggak ada yang mustahil sifat Allah itu. Maksudnya apa? Untuk sesuatu yang berubah dengan manusia itu tidak ada yang mustahil bagi Allah. Fala yakhluqu ala kasrati taraddudi wa taghayyuril ahyan. Maka tidak akan punah, la yakhluq, tidak akan hancur Al-Quran itu ala kasrati taraddud, walaupun begitu banyak yang menentang Al-Quran, yang menolak Al-Quran. Iya kan? Al-Quran itu gak benar itu kata mereka. Iya, Al-Quran kalamnya Rasul, buatan Rasulullah, buatan Muhammad. Al-Quran, betul? Apa bukti? Apa dalil? Apa argumen? Apa alasan? Hah? Rasulullah kan tidak baca, tidak menulis. Rasul tidak membaca, tidak menulis. Itu di antara alasannya. Apa lagi? Banyak ayat yang menegur Rasul. Kalau sekiranya Al-Quran itu buatan Rasul, kenapa Rasul ditegur ketika salah? Iya kan? Berarti Al-Quran bukan buatan bukan Rasul. Apa ditegur ya kan? Abasa wa tawalla, iya kan? Anja'ahul a'ma. Rasul ditegur ketika Abdullah bin Maktum datang, ya kan? Rasul sibuk dengan pembesar Quraisy, ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu menunjukkan bahwa Al-Quran ya bukan buatan Rasul, bukan buatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan orang-orang yang membenci Rasul pada masanya, mereka yakin Al-Quran itu benar. Pernah dengar cerita tentang Abu Jahal? Ya kan, Abu Jahal, siapa lagi itu? Abu Sufyan, siapa lagi? Syuraik ya, bin Akhnas, 3 orang. Sudah benar ceritanya? Sudah ya? Belum? Kalau sudah aja. Hah? Kalau belum, Allah alam. Jadi orang-orang Quraisy, pembesar Quraisy, ya, yang musyrik itu melarang orang-orang Arab, orang-orang Makkah untuk mendekati Rasulullah. Kenapa? Karena mereka takut kena sihirnya Rasul, kata mereka gitu. Banyak orang Arab yang dekat dengan Rasul masuk Islam. Ketika Rasul baca Al-Quran, didengar, masuk Islam. Jadi kalau kita baca Al-Quran dari hati yang ikhlas, walaupun suara pas-pasan, ikhlas ya, suara pas-pasan itu menyentuh, ya kan? Jadi banyak orang-orang Arab pada masa Rasul, orang Makkah mendengar Rasul membaca Al-Quran, masuk Islam. Jadi para pembesar Quraisy ini penasaran, termasuklah Abu Jahal, Abu Sufyan,
Syuraik bin Akhnas. Penasaran apa sih yang dibaca oleh Muhammad, kata mereka. Kenapa banyak orang Makkah hanya dengan mendengar saja masuk Islam? Apa yang dibaca Muhammad? Maka ketiga orang ini ya, secara diam-diam dari arah yang berbeda, belum ngantuk kan? Belum. Sabar dulu ya. Dari arah yang berbeda. Jadi kalau ngantuk salah pula menangkap ini. Dari arah yang berbeda mendekati rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari arah yang berbeda. Jadi satu dengan lainnya tidak tahu itu. Kalau ada temannya mendekati rumah Rasul, berbeda, ada berbeda. Rasul punya kebiasaan bangun malam, ya kan? Jadi bangun malam kebiasaan Rasul. Jadi kalau antum mau mendapat posisi indallah, di sisi Allah, si manusia bangun malam lagi. Tapi karena Allah, jadi antum tiap malam tahajud kan? Malam tahajud kan? Teruskan nanti sampai akhir hayat. Sedani ya? Sampai akhir hayat bangun tahajud. Ada seorang ulama Habib, walaupun demam tinggi karena terbis tahajud, bangun malam tahajud. Rasul bangun malam, sholat, baca Quran. Jadi di awal Rasul membaca Al-Quran, ketiga orang ini ketika mendengar tersentuh takjub. Wah, luar biasa. Luar biasa. Kenapa? Karena mereka paham betul bahasa Arab itu, paham betul. Paham betul, luar biasa. Karena keasyikannya mendengar Al-Quran yang dibaca oleh Rasulullah SAW, tidak terasa waktu pun sudah hampir menjelang subuh. Terasa. Rasul selesai, mereka pun pulang. Ketika di jalan ketemu, dari mana Abu Jahal? Kamu dari mana? Kamu dari mana, Akhnas? Jadi dengan rasa malu akhirnya menjawab dengan jujur, aku dari mana? Dari rumahnya Muhammad. Tapi kan kita melarang orang-orang Makkah ini untuk mendekati Muhammad, bahaya. Ini kalau kita ketahuan itu bahaya, ini bahaya. Kalau gitu kita harus buat perjanjian. Ya, ini adalah yang terakhir, tidak boleh terulang lagi. Jadi pada malam esoknya Abu Jahal, karena sudah pernah mendengar Al-Quran yang dibaca oleh Rasul, gelisah dia. Gelisah. Perasaan tidak enak. Maka Abu Jahal dalam hatinya mengatakan, ini kalau aku kembali ke rumah Muhammad ini dua temanku pasti gak kembali, gak mau datang lagi, karena sudah buat janjian. Rupanya kedua temannya punya perasaan yang sama. Jadi muncul bahasa kita kan, mendatangi lagi rumah Rasul, mendekati rumah Rasul dari arah yang berbeda juga. Rasul bangun, kemudian sholat, baca Al-Quran, asik sampai hampir menjelang subuh, pulang, ketemu lagi. Dari mana kau, Abu Jahal? Dari mana? Dengan rasa malu menjawab dengan jujur. Ini gawat ini kalau orang Quraisy tahu. Karena yang melarang mereka, melarang orang Makkah untuk mendekati Rasul.
buat janji lagi, tidak akan kembali. Malam besoknya kata Abu Jahal, kan sudah 2 kali nih, nggak mungkin lah mereka itu ingkar janji, ya kan? Pasti menyepakati perjanjian, nggak mungkin. Jadi kalau aku kembali, aku ada sendirian saja. Rupanya kedua temannya punya perasaan yang sama. Mendekati lagi, mendengar lagi sampai menjelang subuh. Ketemu lagi. Ketemu lagi. Akhirnya mereka mengakui betul bahwa yang dibaca oleh Muhammad pada Rasulullah SAW itu bukan kalamul bashar, bukan kalamnya manusia, bukan buatan manusia, tetapi kalamu rabbil bashar, kalamnya Tuhan manusia, kalamullah azza wa jalla. Maka Al-Quran fala yakhluq, tidak akan hancur ala kasratit taraddud, walaupun begitu banyak ya orang yang mencoba untuk melemahkan Al-Quran, mencoba untuk menghina Al-Quran, tetapi tetap akan sebagai mukjizat. Wa taghayyuri al-ahya, walaupun waktu terus berubah. Kalau dulu masa kita kecil HP pun nggak ada, Ustaz. Nggak ada. Di kampung jangan HP, telepon rumah itu pun hampir tak ada. Jadi ketika ada satu rumah punya telepon itu orang kaya itu. Maka saya kecil di kampung itu yang punya sepeda motor cuma satu, yang punya TV cuma satu. Jadi kalau sudah nonton TV satu kampung ke rumah awak yang punya TV, ada deh. Ya, sekarang, ya kan, ada semua, ya kan. Kalau ngapal Quran hati-hati pegang HP, ya kan. Jadi kalau sudah ngapal Quran pegang HP, payah ini. Saya pegang HP nggak? Hah? Tahan. Kalau bisa nggak usah pegang HP. Ada libur nggak usah pegang HP, karena mengganggu. Sadari ya. Kalau sudah pegang HP saja, udahlah, ada yang game lah, apa semuanya lah ya kan. Bisa ngulang. Dengan HP dipergunakan untuk ngapal itu bisa mungkin 1 halaman 2 halaman. Ngulang sudah 1 terus 2 terus. Ya kan? Terakhir wa yassarahu lizikri hatta istazharahu sigharu alwildan. Terakhir Allah Subhanahu wa taala memudahkannya Al-Qur'an untuk zikir. Lizikri, mudah diingat, dihafal, difahami, mudah, tidak sulit. Yang mudahkan siapa? Allah. Apa ini? Walaqad yassarnal Qur'ana lizikir. Sungguh telah kami mudahkan Al-Quran sebagai peringatan, mudah, dihafal mudah, dibaca dengan bacaan yang bagus mudah, nggak ada yang sulit selama mau belajar dan berusaha, mudah semua. Sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta stazharahu sigharul dan, hingga dapat menghafalnya anak-anak kecil. Betul? Ini Imam Nawawi yang wafat tahun 676, beliau sudah mengatakan begitu. Hatta stazharahu sigharul wildan, hingga anak-anak kecil mampu menghafalnya. Karena beliau juga hafal Quran ketika masih kecil. Beliau itu disampaikan kemarin
Ya, ketika diajak main, beliau nangis. Yuk main yuk, nangis. Kenapa? Karena beliau mau bersama dengan Al-Quran terus masa kecilnya. Dia ajak main, nangis. Kalau anak sekarang nggak diajak main, nangis kembali. Kalau antum mantap ini, diajak main nangis kan? Ya berenang ya, gak usah lah, saya ngapal aja lah. Mantap itu. Ayo berenang, naik kuda nggak usah ngapal aja usah. Berapa jam itu kan? Beli tempat yang jauh. Untuk ngapal? Wallahu nanti kita sambung. Masih tentang mukadimah dari kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Tidak ada. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا وأولادنا حفاظا لكتاب الله. اللهم اجعلنا وأولادنا حفاظا لكتاب الله. اللهم اجعلنا وأولادنا حفاظا لكتاب الله وعاملين به عملا صالحا يا مولانا يا رب العالمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نستودعك ما قرأناه وما حفظناه وما سمعناه فارده إليك عند حاجاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين.